Shalom jemaat sekalian. Ya, selamat hari Minggu. Ya, selamat petang sekaliannya, kita rindu. Saat ini kita akan masuk ke dalam ibadah raya kita. Dengan hormat, mohon HP boleh dimatikan atau di silent sejenak selama ibadah berlangsung, atau di airplane mode ya, supaya ibadah kita berlangsung dengan hikmat. Ya, saat ini kita boleh menyiapkan hati kita masing-masing. Mari kita ambil waktu teduh kita boleh berdoa secara pribadi, datang kepada Tuhan. Kita rindu datang kepadanya, menikmati akan hadiratnya di tempat ini. Mari kita ambil waktu teduh sejenak secara pribadi, kita berdoa. Dari Mazmur Daud, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kami datang ke hadapan-Mu Bapa, sebab kami percaya saat kami melalui akan hari demi hari dan sampai di tempat ini, itu bukan karena kekuatan kami, itu oleh karena belas kasih-Mu yang besar, panjang sabar-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Biar di tempat ini kami datang untuk selalu mengingat kasih-Mu yang begitu hebat, yang mengubah hidup kami. Sebab begitu besarnya kasih-Mu Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu menyelamatkan kami. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib
begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku, untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Ingat kasih-Nya, yang selalu kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anakmu yang tunggal di saat aku percaya, di saat aku percaya kasih menyelamatkan, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku, untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkan. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan luka. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Biar jemaat katakan, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
sembuhkan lukaku. Ingat salibnya menebus kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasihnya, Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus kasih Yesus bagiku. bagiku. Ingat bilurnya, Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. ingat salibnya, Ingat salibnya yang menebus aku. kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu begitu besar, kasih Yesus, kasih Yesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu, kami berterima kasih, kami bernyanyi, naikkan syukur bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu kemuliaan selama-lamanya. Yesus, Kau juru selamat, Kau layakkan kami datang dalam hadirat-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, tubuh nyawa-Mu yang telah ganti kami di atas kayu salib-Mu. Kau yang telah tanggung segala dosa pelanggaran kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. Naikkan nyanyian, naikkan mazmur, katakan haleluya. Yesus begitu baik dan sungguh teramat baik bagi kita. Yesus Kristus, namanya layak dipuji dan disembah. Nama di atas segala nama yang penuh dengan kuasa. Hosana, haleluya.
I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, oh, praises to your name. Praises to your name. Oh Lord, oh Lord, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Say, I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. And I sing praises to your name. Praises to your name. Oh Lord, Oh Lord, praises to your name. oh Lord, Oh Lord, for your name is great for your name and is greatly to be praised. and greatly to be praised. Bangkit berdiri semua jemaat, katakan nyanyian pujian. Nyanyian pujian bagimu, Yesus. Pujian bagimu, Yesus, namamu besar namamu besar dan layak dipuji. layak Dipuji. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu, Yesus. Yesus, namamu besar, besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Hosana. Kami bersyukur padamu, Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang penuh kuasa. Kami bersyukur Bapa, Kau berikan kami nama yang begitu indah, nama yang menggetarkan hati kami, nama yang membuat kami kembali mengingat kasih yang begitu besar daripadamu Bapa. Kami bersyukur dan kami naikkan pujian kami, sembah kami. Sebab nama Yesuslah membuat kami boleh ada di tempat ini. Bapa Surgawi, kami rindu di tempat ini namamu lebih lagi ditinggikan. Kami rindu Roh Kudusmu menyatakan akan setiap kehendakmu di setiap akan anak-anakmu yang hadir di tempat ini. Kau pimpin akan ibadah ini Bapa Surgawi dengan kuasa hadirat Roh Kudusmu dari awal pertengahan hingga akhir. Kami mau persembahkan dan mendedikasikan akan ibadah Minggu Raya kami di hadapan Engkau. Di hadapan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami rindu lebih bersuka cita. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya rindu tos kanan kiri dulu ya. Ini ada pendukung Argentina sama Spanyol kayaknya.
Ya, bola udah lewat ya. Iya, kalau di dalam Tuhan kita satu lagi. Lupakan sejenak persaingan. Kalau di bola kita teriak gol buat kemenangan sementara. Kita di tempat ini kita rindu menyuarakan sukacita kita. Untuk kemenangan selama-lamanya. Kita tahu kasih Allah begitu besar dan tak berkesudahan. Haleluya. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacitaku dan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sorak-sorak memuji, ku nyanyikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku dan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Siapa yang rindu sukacita lagi? Lambaikan tangannya. Haleluya. Bahwa kasih Allah begitu besar. Dan saat ini kita rindu ada sukacita surga di tempat ini. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang, haleluya, haleluya. Mau bersorak sukacita surganya penuhiku. Katakan terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat
terima sukacitanya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelut. Terima sukacita, Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. ku dapat saksikan kuasa-Nya. Taklukkan badai. Badai yang bergelut. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah, Tanpa semangat, takkan hilang. takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita Sukacita surga nyata penuhiku. cuma saja katakan haleluya. Oh. Haleluya. Kau ada dalam Sebab kau ada dalam hati kami. Yes. takkan patah semangat. Takkan hilang kekuatanku. Takkan hilang kekuatan. Katakan haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak Bagimu. sukacita. Sukacita surga nyata Woo! penuhiku. Katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita. Sukacita surga nyata. Yes. Penuhiku. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, sebab sukacita surga nyata karena ada Yesus buat kita di sini. Oke, mari boleh duduk kembali, jemaat. Ya, kita ambil waktu untuk meminta Tuhan menyiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Walau kadang kita tak dapat melihat semua rencana Tuhan, namun biar hati kita tetap percaya. Walau kita tak dapat berharap pada realita kehidupan, biar hati kita tetap memandang bahwa ada Yesus buat kita di setiap akan badai kehidupan kita. Saya rindu biar lagu pujian penyembahan yang kita ini, kita jadikan doa pribadi buat kita semua. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku, rancanganmu bagiku adalah yang terbaik, adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, kau ada untukku. Lebih sungguh kita katakan, ku sadar tak semua, ku sadar tak semua dapat aku miliki, dapat
dapat aku miliki di dalam hidupku, di dalam hidup hatiku percaya, hatiku percaya rancanganmu bagiku, rancanganmu bagi adalah yang terbaik, adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Saya rindu jemaat saja katakan, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, sebab kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita katakan, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Walau ku tak dapat berharap, atas kenyataan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari jemaat kita sambut firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, namun hatiku tetap kepada hambanya, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, semua rencana-Mu Tuhan, namun
haleluya. Sungguh waktu tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuh ada untukku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun waktuku. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada, Engkau tetap hidup untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu hingga di akhir bulan Juli ini. Engkau baik dan sungguh sangat baik. Terima kasih Bapa, inilah persembahan pujian, inilah persembahan pengagungan kami di hadirat-Mu. Biarlah ini menjadi perkenan di hadirat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh hamba-Mu yang sudah ambil dalam pujian ini. Dan kami percaya di dalam pujian ini, yang sakit disembuhkan, yang berat akan diperingan, dan yang ketakutan akan dipulihkan keberaniannya. Karena kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian. Engkau bertahta dan berdaulat atas semuanya ini. Engkau pakai seluruh hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pujian ini. Engkau pakai semakin heran. Dan sekarang tiba saatnya Bapa, kami hendak siap ditaburi dengan kuasa firman-Mu. Karena kami perlu dan sangat perlu Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami digemburkan, pikiran kami dibukakan Tuhan, dan kami siap dibentuk. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, segala kuasa jahat, roh-roh yang mengganggu hati pikiran kami tolak ikat patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah mimbar sepenuhnya dalam kedaulatan-Mu. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu, berikan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, sehingga firman-Mu tumbuh di tanah yang subur, di hati yang subur, dan akhirnya kami berakar dan berbuah untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji syukur kita panjatkan saudara-saudara. Memasuki akhir bulan Juli ini, kita semua diberi kekuatan, kesehatan, damai sejahtera sehingga tetap di dalam kasih Kristus. Puji Tuhan saudara, tema firman Allah saat ini yaitu berbuah, tetap berbuah di masa yang sulit. Saudara-saudara yang kekasih, akhir-akhir ini hampir 2 bulan, 3 bulan ya, kita merasakan hujan sulit sekali ya, dan kekeringan hampir terjadi di mana-mana. Saudara, hari ini saya biasanya didampingi permaisuri ya, tapi istri saya tidak bisa dampingi karena mendadak. Ada tugas dari MBG katanya ya saudara ya. Karena beberapa waktu ini kesulitan untuk mencari buah saudara. Karena memang ya kualitas buahnya kurang bagus ya. Seperti itu saudara ya. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikian pula kita di dalam Kristus ya. Mungkin akhir-akhir ini terjadi ya, kita berada pada situasi yang sangat sulit sekali. Situasi yang menekan, mengintimidasi kita. Tapi jangan lupa, Yesus tetap menginginkan, tetap berbuah. Amin. Tetap eksis sesulit apapun. Puji Tuhan saudara, kita akan baca di dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7 dan 8 ya. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan.
perikop tentang pokok anggur yang benar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, perikop ini Yesus memberikan satu ilustrasi firman bagaimana tentang pokok anggur. Ya, saudara, anggur merupakan buah atau tanaman yang tren ya dan menjadi menu buah utama di Israel sana ya, sehingga dimanapun acara-acara yang besar itu pasti disuguhkan anggur ya. Namun demikian saudara, ilustrasi ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita harus terus menempel dan ada di dalam akar yang kuat, pokok yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Karena apa saudara? Di lingkungan, di sekitar kita berada pada titik kesulitan-kesulitan yang besar. Nah saudara, kita lihat yang pertama, untuk bisa berbuah di masa yang sulit saudara, itu tinggal dalam firman-Nya, tinggal dalam pokok ya. Di ayat 7 tadi dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, di dalam Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tinggal berarti berada di dalam, menetap agar terjaga, terawat dan terlindungi. Saudara-saudara yang kekasih, pasti saudara di sekitar, di rumah apapun di yang punya kebun, sawah ya, itu akhir-akhir ini betul-betul kekeringan yang luar biasa ya. Ada satu buah saudara yang kemarin kami sempat dikomplain saudara ya, kok sekarang buah salaknya kayak begini kering gitu ya. Ternyata betul saudara, karena kekurangan hujan. Dan sehingga menyebabkan beberapa bagiannya itu lepas dan tidak lagi menempel saudara. Ya kualitasnya tentu saudara ya akan berbeda saudara ya. Nah demikian pula saudara, kita dihadapkan pada situasi yang selamanya mungkin tidak mengenakkan tadi, maka untuk tetap berbuah saudara berarti harus tetap tinggal di dalam Yesus. Amin. Ya jangan sampai lepas saudara ya, karena hanya dialah pokok anggur yang benar ya. Di Yohanes 15 ayat 1 tadi dikatakan juga, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Nah saudara, Yesus menginginkan kita untuk tinggal terus di dalam Dia. Ya. Nah tinggal itu pertama saudara, bersekutu di dalam kuasa tubuh dan darah Yesus dalam simbolik perjamuan kudus ya. Oleh sebab itu minggu pertama ya, atau mungkin setiap bulan setidaknya saudara, kita melakukan yang disebut perjamuan kudus. Karena apa saudara? Kita pengen terus tinggal di dalam Kristus ya. Bersekutu di dalam kuasa tubuh dan darah Kristus. Kenapa harus ada persekutuan itu saudara? Karena kita menyadari di luar persekutuan, di luar Yesus Kristus ada kebinasaan. Kita tidak mampu saudara. Ya oleh sebab itu intinya satu saudara, tetaplah di dalam persekutuan di dalam Kristus. Amin saudara ya. Ya hari ini apapun yang menimpa kita, kesulitan apapun yang terjadi, jangan lupakan persekutuan, tetap menempel saudara. Tetap berada di dalam bait-Nya. Mazmur Daud katakan, ya saya lebih senang satu hari di dalam bait-Mu
daripada 1000 hari di luar pelataran Tuhan. Karena apa saudara? Kita lemah, kita tidak berdaya. Oleh sebab itu diperlukan satu sikap bersekutu terus di dalam kuasanya. Sama seperti ranting yang harus menempel pada pokok. Ya. Mendapatkan satu nutrisi, mendapatkan bahan makanan. Dan itu didapat saudara dari persekutuan. Oleh sebab itu sering saya katakan betapa pentingnya ibadah itu dikerjakan, dilaksanakan. Amin. Karena kita rindu saudara, kita tidak berdaya. Di luar Kristus, di luar Dia kita akan jatuh. Saudara tidak akan rugi, tidak akan Ibadah sangat bermanfaat kalau melatih rohani kita saudara. Menghadapi kesulitan-kesulitan di masa saat ini. Saudara tidak akan bisa lari kemana kita saudara. Lari ke politik, ya politiknya sekarang tidak karuan saudara ya. Arahnya saudara ya kita mau menggantungkan ekonomi sudah susah, menggantungkan siapa saja. Tidak bisa saudara. Hanya satu, Yesus sumber pertolongan. Hanya Yesus sumber pengharapan. Maka mari kita terus menempel. Gereja juga seperti itu. Tantangan gereja tidak semakin ringan, mungkin semakin berat. Intimidasi, ya dan sebagainya saudara. Gereja ada 2 fungsi, secara organisme ilahi, ya baik-baik, itu tubuh Kristus saudara. Tapi gereja sebagai organisasi, ini yang memang rentan saudara. Rentang dengan hal-hal apapun saudara ya. Oleh sebab itu diperlukan satu, tetap bersekutu menempel di dalam Yesus ya. Di Yohanes 6 ayat 56 ya, coba kita baca sebentar. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-56. Mungkin bisa ditayangkan ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-56. Sebentar saudara ya. Ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Inilah alasan Yesus katakan agar perjamuan kudus dilakukan sesering mungkin karena apa? Mengingat, mengenang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ya, komunion itu saudara. Karena dengan menempel itu kita mendapatkan kuasa, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kekuatan baru. Persekutuan di dalam kuasa firman dan pengajaran Yesus Kristus. Jadi tetap saudara, jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan ibadah kelompok-kelompok. Ya, apapun keadaan kita saat ini ya, kita berada di situasi yang sulit sekarang ini. Ya apa yang tidak sulit sekarang saudara ya, ekonomi, politik semuanya saudara ya, pendidikan anak-anak juga seperti itu saudara ya. Ya sekarang anak-anak di SMA sangat jauh ya, beda karakternya dengan, ya kalau dulu itu dipukul guru ditambahi orang tuanya mungkin ya. Sekarang saudara dibilangin sedikit bisa yang datang Pak Kapolsek nanti. Ya seperti itu saudara ya, perlindungan anti bully, perlindungan tindak kekerasan ya, akhirnya ya guru dalam situasi dilematis saudara. Tapi inilah keadaan yang sulit dan harus anak-anak Tuhan lakukan, berada dalam situasi agar tetap berbuah, agar saudara dan saya tidak kering, menempel terus, bersekutu terus ya. Karena tadi di firman Allah katakan apa saudara, kalau ranting itu menjadi kering, dipotong, tebang dan dibakar, dibuang saudara. It's useless, artinya itu tidak bermanfaat dan mengganggu pertumbuhan carang yang baru. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita itu setia, amin. Dia datang tadi bukan sebagai hakim, tapi dia datang karena kasih-Nya, karena keinginannya untuk merangkul dan memeluk saudara. Tetaplah bersekutu ya.
Jadi saudara tetap bersekutu, tetap tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam penggembalaan, tinggal di dalam gereja Tuhan ya. Kedua saudara, agar tetap berbuah, tadi sudah dijelaskan, menjadikan firman itu sebagai the center of life, pusat kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih, kenapa orang-orang mengalami gereja ataupun kita semua sering mengalami kegoncangan, kebingungan apa saudara? Karena firman Allah ini tidak menjadi pusat lagi. Standarnya kadang-kadang orang ahli, standarnya kadang-kadang politik global, standarnya organisasi saudara. Mari kita lakukan back to Bible, amin. Firman Allah ini menjadi pusat, menjadi center kehidupan kita. Ya, pemazmur katakan di Mazmur pasal 1, ya, orang yang tinggal di dalam firman itu seperti alir ya yang ditanam di tepi, seperti batang yang di tepi, ditanam di tepi aliran air. Kemudian saudara di Yohanes tadi jelas dikatakan tinggal di dalam pokok firman, Yohanes 15 ayat 4 itu. Menempel, bersekutu tadi saudara ya. Kemudian yang ketiga saudara, memelihara, merenungkan dan melakukan firman dalam situasi apapun. Ya, keadaan apapun yang kita hadapi saudara, tetaplah. Tadi lagu tadi mengingatkan rencana Tuhan pasti yang terbaik. Rencana Tuhan itu pasti yang terindah. Walaupun saudara muter 1 tahun, muter kadang 2 tahun, muter kadang 3 tahun, 4 tahun saudara. Karena apa? Agar saudara mengalami proses pembentukan karakter. Ya, kekristenan itu bukan instan, tapi proses rohani kita dibentuk oleh Tuhan. Amin. Agar apa saudara? Firman ini digenapi. Saudara dan saya menjadi Kristen yang dalam tanda petik apa saudara? Tahan banting terhadap situasi. Kami bersyukur jemaat di tempat ini tetap eksis dan selalu eksis dalam Kristus. Amin. Ya, saudara terus maju. Ya, tantangan, rintangan, kanan kiri hadapi dengan kekuatan Tuhan. Hadapi dengan pertolongan kasih Kristus ya. Asal saudara tetap berada di dalam kekuatan firman Allah. Meyakini firman Allah hidup dan berkuasa. Di Roma dikatakan, aku percaya Injil itu kekuatan Allah, the power of God. Saudara mari jadikan buku ini ya, bukan kata-kata yang ditulis saja, tapi dihidupi. Tapi betul-betul punya pengalaman spiritual dalam hidup Anda, dalam hidup saya dan saudara. Saudara, saya dulu sering merenungkan firman ini, saya cross dengan pengalaman-pengalaman ya. Oh, ayat ini terjadi ketika saya seperti ini dan sebagainya. Saudara, ketika kita buka lagi itu memberikan ruang refleksi yang bagus. Ternyata firman Allah itu hidup dan apa saudara? Berkuasa. Ya, jadi jangan sampai saudara pegangan kita firman Allah ini digoncang oleh berbagai informasi-informasi yang lain. Di Jemaat Pakutatan selalu saya sampaikan kalau saudara mau cari pengkhotbah, nyari YouTube, nyari apapun tuh banyak. Tapi saudara tetap firman Allah ini menjadi poin utama. Kristus menjadi pusat pemberitaan di dalam firman Allah itu. Karena apa saudara? Perjanjian lama dan baru itu hanya muaranya satu. Yesus Kristus Tuhan. Ya, itu saja saudara. Berarti kalau disampaikan di luar itu, ya itu sudah lain-lain saudara. Skip saja itu.
Puji Tuhan saudara. Nah, yang ketiga saudara, dampak jika kita tinggal dalam kuasa firman, tinggal di dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus, tinggal di dalam satu komunitas. Yang pertama saudara, doa kita diperkenan Tuhan, minta apa saja, ya tentunya sesuai kehendak Tuhan ya. Tadi di Yohanes 15 ayat yang ke-7 ya. Yohanes pasal 15 ayat 7 tadi katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa saudara? Menerimanya. Pengertian minta apa saja ini saudara bukan berarti seenak gue, semau gue, tidak saudara ya. Tetap kehendak Tuhan yang jadi, jangan paksa kita kepada Tuhan untuk merealisasikan keinginan kita. Yesus menjadi contoh agung ketika di Taman Getsemani. Bapa, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Oleh sebab itu saudara, pokok doa yang terpenting adalah kehendak Tuhan. Tuhan tahu persis keperluan, Tuhan tahu persis perjalanan kita, Tuhan tahu persis nanti sampai kemana. Oleh sebab itu kehendak Tuhan itu menjadi prioritas di dalam doa kita ya. Kemudian saudara yang kedua, dampak jika kita tinggal dalam kuasa firman Tuhan menghasilkan buah-buah pertobatan. Ini yang penting. Di suasana yang sulit seperti tadi tanaman-tanaman yang sulit menghasilkan ya buah saudara dan terjadi kekeringan, pasti ada tanaman-tanaman juga yang dia tetap eksis dan menghasilkan satu buah ya. Jadi saudara, kekristenan itu berbicara tentang buah dan karakter. Itu di Galatia 5 ayat 22, nanti saudara baca sendiri. Bagaimana kita berbuah, yaitu kasih, kemurahan, kedamaian, sukacita dan sebagainya. Itu yang dikehendaki saudara ya. Ya bukan buah yang sifatnya jasmani saudara ya. Itu nanti yang kedua atau ketiga. Tapi yang dikehendaki ketika kita berada dalam kuasa firman, berbuah dalam karakter Kristus. Kemudian hidup yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 3 mungkin bisa ditampilkan. Mazmur pasal 1 ayat 3, puji Tuhan saudara ya. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Ya, kita baca sebentar saudara ya. Ya, ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini saudara, kunci di mana Tuhan selalu pelihara kita di masa yang sulit ya. Mari biarlah kita ditanam seperti pohon di tepi aliran air ya. Kristus adalah aliran air firman yang berkuasa. Mari kita kejar agar kita ditanam di dekat Dia. Kita melekat kepada Dia saudara. Kita tidak akan bisa berbuah saudara tanpa Kristus. Ya. Ketika pohon itu dekat dengan aliran air, maka akan menghasilkan buah pada musimnya. Seperti tadi saya sering ke gunung saudara ya. Ya kalau hujannya sedikit ya kualitas buahnya itu agak tidak bagus saudara ya. Ya jadi ada buah-buah yang memang harus selalu rajin. Dan air itu secara umum itu tanaman menjadi 80% ya. Ya ada beberapa tanaman tertentu. Tapi pada umumnya tanaman dan buah-buahan itu air menjadi bagian utama di
di dalam pertumbuhan dan menghasilkan buah ya. Oleh sebab itu pemazmur katakan yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita tetap berbuah. Sekecil apapun yang penting tidak layu dan mati. Amin. Ya, inilah pentingnya bergereja, pentingnya bersekutu di dalam Tuhan. Kita saling menyirami, kita saling mengisi, saling memberi kekuatan ya. Nah, Saudara, yang terakhir bagian dari firman ini, bagaimana langkah agar kita tetap berbuah. Ya. Di Matius 7 ayat 7, Saudara, Yesus menghendaki 4 hal. Ya. Matius pasal 7 ayat 7, ya kita baca sebentar ya. Ya, untuk berbuah itu tidak datang dari langit, tetapi ada proses Saudara ya. Ada proses yang harus kita kejar. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Saudara, nats ini berbicara tentang bagaimana doa yang Tuhan akan kabulkan, yang Tuhan dengar secara umum Saudara. Namun juga berbicara tentang iman yang hidup yang diperlukan dengan usaha, iman dan perbuatan yang hidup Saudara ya. Nah, untuk menjaga kualitas buah, kualitas dari kita berbuah di masa yang sulit ini Saudara, yang pertama meminta dengan sungguh-sungguh. Kalau kita periksa Saudara, ini semua kata aktif ya. Mintalah, mencari, mengetuk, dan tinggal. Ya, jadi Kristen Saudara memang harus berjuang. Amin Saudara ya. Yang pertama meminta. Ya, tugas kita meminta. Ya. Karena firman Allah katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Satu usaha di mana kita terus berjuang di masa yang sulit, berjuang terus di masa yang kita mendapatkan intimidasi. Jangan sungkan-sungkan minta kepada Bapa. Amin Saudara ya. Kejarlah Tuhan ya. Mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ku cari wajah. Oleh sebab itu gereja yang bertumbuh dan berakar, yang terus mencari wajah Tuhan, hidup dalam penyembahan, hidup dalam kuasa puji-pujian. Saudara, tidak ada cara lain di masa yang sulit saat ini. Kita harus mencari wajah Tuhan. Tidak ada tempat lain, tidak ada wajah lain yang menjadi tempat sandaran, menjadi tempat perlindungan. Kemudian yang ketiga Saudara, mengetuk pintu hati Tuhan. Inilah iman yang hidup Saudara ya, mengetuk kemurahan Tuhan, mengetuk pintu kebaikan Tuhan. Saudara, kita semua berjuang ya, bergereja itu berjuang Saudara ya. Kita harus luangkan banyak waktu, luangkan segala hal. Kadang mau bergereja juga ada hambatan-hambatan Saudara. Karena memang seperti itu Saudara ya. Ketika kita ingin dekat kepada Tuhan, ingin meminta, mencari, mengetuk, ada saja. Tapi puji Tuhan, Saudara dan saya jangan putus asa. Amin. Tetap melangkah, tetap setia kepada Tuhan ya. Dan yang keempat tadi sudah kita bahas Saudara, tetap tinggal dalam kuasa Tuhan, tetap tinggal di dalam kuasa firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita berada pada masa yang betul-betul saat ini menghadapi kesulitan. Entah itu pribadi, entah itu ekonomi, entah apapun Saudara. Saudara, tidak ada tempat lain yang bisa memuaskan, yang bisa memberi jawab, kecuali tinggal di dalam Kristus. Kecuali tinggal di dalam kuasanya,
kecuali tinggal dalam hadiratnya. Dan jangan menjadi Kristen yang pasif, saudara. Untuk menghasilkan buah dan tetap eksis, saudara, berjuanglah untuk terus meminta. Yesus katakan apa, saudara? Ada ilustrasi yang mana menggambarkan tentang hakim yang lalim ya. Itu seorang janda itu mengetuk pintu berkali-kali, saudara ya. Akhirnya apa, saudara? Dibukakan. Ya. Demikian kita, saudara. Mungkin kita minta pertama kali masih di close, kedua, ketiga, keempat, entah. Ya, ada lagu yang dikatakan apa? Berkali-kali ya. Itu terus, saudara. Jadi kekristenan itu bicara kontinuitas, berbicara tentang kesetiaan, mengetuk ya, meminta, jangan sampai lelah. Kemudian mencari, mari kita mencari wajah Tuhan, bertemu dengan hadiratnya, bertemu dengan penyembahan, bertemu dengan kuasanya, saudara. Mungkin saat itu doa kita tidak harus dijawab secara fisik, saudara. Tapi saya percaya hati kita dijamah. Setidaknya apa, saudara? Tenang. Amin. Setidaknya ada kelegaan. Ya, 1-2 jam. Saudara, ujian itu adalah terapi psikologis yang luar biasa. Amin. Ya, makanya orang Kristen tuh, saudara, kalau orang-orang lain melihat itu senang sekali loh. Orang Kristen itu apapun menyanyi, amin. Ya, bahkan saudara lagu-lagu kita ini umat lain sudah ikut menyanyikan, saudara. Karena apa? Di dalamnya ada terapi kejiwaan. 1 dan 2 atau mungkin 5-10 menit, saudara, itu cukup berarti. Depresi, stres, kecewa, ketika kita gantikan dengan menyanyi, akan hilang. Amin. Ya, senanglah dengan menyanyi dan memuji Tuhan, saudara. Setelah itu, izinkan Tuhan bekerja. Pasti dibukakan langkah-langkah. Ya, apa yang akan kita kerjakan. Tetap mengetuk, tetap tinggal di dalam kuasanya. Demikian firman Tuhan, saudara. Mari kita akan angkat satu pujian dan pemain musik untuk bisa tampil kembali. Saudara, saya ingin lagu tadi yang lagu terakhir mau masuk firman Allah. Kita akan tenang sesaat merenungkan firman Tuhan saat ini. Saudaraku yang kekasih, firman Allah saat ini, mari kita tetap berbuah. Tetaplah menghasilkan kekuatan karakter Kristus. Tetaplah engkau berbuah. Jangan menjadi ranting yang kering. Jangan menjadi ranting yang tidak menempel. Hanya Kristus satu-satunya yang mengalirkan kuasa ketika engkau menghadapi kesulitan. Kesulitanmu hari ini apa? Tuhan inginkan bukan diam saja, tapi biarlah engkau meminta dengan sungguh. Carilah wajahnya dengan sungguh. Ketuklah pintu. Karena itu bagian dari imanmu, bagian di mana engkau akan belajar kuasa Tuhan. Tetap bertahan di masa yang sulit seperti ini. Tetap bertahan dan berbuah. Jangan sampai kita menjadi ranting-ranting yang akhirnya diserakkan dan lebih payah dibakar dalam dapur api. Tetapi Mazmur tadi mengatakan, biarlah kita menjadi pohon yang berada di tepi air, yang selalu memancarkan buah-buah walaupun dalam kesulitan. Kita angkat pujian yang ref tadi ya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu,
tetap memandang wajah-Mu, Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saudara yang kekasih, tetaplah meminta, tetaplah engkau mengetuk dengan sungguh, tetaplah mencari wajah Tuhan. Walaupun saat ini engkau berada dalam kesulitan, intimidasi, berada dalam tekanan-tekanan kehidupan, tetaplah kuat di dalam firman-Nya, tetaplah berakar dalam kuasa-Nya, tetap tinggal di dalam firman-Nya. Kita angkat pujian dengan segenap hati sebagai tanda kita mengetuk mencari wajah-Nya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, kita akan bangkit berdiri untuk berdoa bersama-sama. Hatiku tetap memandang wajah-Mu, Kau tuntun langkah. Tuhan, jangan biarkan di masa yang sulit ini Tuhan tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat, walau ku tak dapat melihat Yes. semua rencana-Mu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Haleluya. Ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap, hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur. Malam ini Tuhan kami belajar
malam ini Tuhan, Engkau tegur kami, Engkau ingatkan kami Tuhan. Agar kami tetap berbuah, agar kami tetap menempel di dalam Engkau. Menghadapi situasi yang sulit saat ini. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau akan tambahkan hal baru untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Terutama mengalami kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah jemaat di sini tetap menempel di dalam Engkau, tetap berada dalam kuasa-Mu, tetap berada dalam penyertaan-Mu, dan tetap mencari, mengetuk, dan melihat kuasa-Mu Tuhan. Agar di masa sulit ini, buah-buah pertobatan, buah-buah perdamaian, buah karakter Kristus tetap ada di dalam hidup kami. Kami tidak goyah, tidak goncang dengan pengaruh-pengaruh yang lain, tapi kami tegak lurus berada dalam kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba Tuhan, Bapak Gembala, Pak Pendeta Budi, beserta majelis, beserta pengurus, diberkati dengan kekuatan dari Tuhan, diberkati dengan kemampuan dari Tuhan, dan talenta dari Tuhan. Demikian pula seluruh pemimpin, pengurus, ataupun jemaat Tuhan diberkati dalam nama Yesus Bapa. Dan kami berdoa yang sakit, yang lemah tubuh saat ini dalam nama Yesus disembuhkan oleh kuasa bilurnya. Yang hari ini menghadapi kesulitan dan tekanan-tekanan hidup, Tuhan mampukan untuk mengatasinya. Terima kasih Tuhan, kami percaya jemaat Betani akan menjadi jemaat yang berakar kuat, bertumbuh sehat, dan berbuah lebat bagi kemuliaan Kristus dan nantinya menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terpujilah firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada hamba-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang diberkati oleh kuasa firman Tuhan, boleh melambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita juga akan mempersiapkan juga yang terbaik buat rumah Tuhan di tempat ini. Kepada yang bertugas, boleh mempersiapkan diri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi terus dalam pelayanannya. Materaikan firman ini di setiap hati kami. Mampukan kami menjadi pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar, agar hidup kami berbuah dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan menabur di ladang-Mu Tuhan. Ajar kami untuk memberi persembahan yang terbaik. Terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami. Ajar kami memberi dengan hati yang tulus. Kuduskan persembahan ini, kiranya berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami sambil persembahan dijalankan, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Simon Rubianto
Tuhan Yesus berkati. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di Gereja Betani Negara. Silakan melambaikan tangan kalau ada. Ada? Silakan yang terdekat untuk mengucapkan salam. Dan kami mengundang di hari-hari minggu berikutnya untuk kembali hadir di dalam ibadah raya. Sambil membacakan jadwal sepekan Gereja Betani di Negara, hari Rabu ada family altar bertempat di rumahnya Bapak Gembala. Siapa yang belum kenal Bapak Gembala kita, Pak Budianto. Dan kalau belum tahu rumahnya, di sebelah timur Jagatnata di toko Budi Elektro. Kalau enggak tanya nanti bisa kumpul di gereja, kita bareng-bareng ya. Atau kalau enggak nanti di Sherlock. Itu hari Rabu pukul 19.30. Dan dilanjut doa malam hari Sabtu pukul 18.30 bertempat di Gereja Betani. Dilanjut dengan latihan musik Sabtu tanggal jam 20, berarti jam 8 sore juga di Gereja Betani Negara. Dan untuk ibadah raya besok kita ngawali bulan Agustus, hari minggu pertama ada perjamuan kudus. Ya, benar. Ya. Minggu pertama ada perjamuan kudus di Gereja Betani, dilanjut sekolah minggu pukul 18.30. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, puji Tuhan, saya bersyukur kalau kita boleh mengikuti ibadah tadi dan saya juga diberkati oleh firman Tuhan. Ya, kalau mungkin dalam seminggu itu ada 7 hari, 6 hari itu kita mungkin ya 6 hari atau 5 hari kita bekerja ya. Bekerja itu kita jadi pelayan atau menghamba. Kadang kita lupa kita hatikan anak. Kita anak Bapa di surga. Hari Minggu tuh mungkin memulihkan kita untuk ingat, kita ini masih anak kok. Kalau anak itu boleh minta ya. Kalau hamba kan dia harus memberi. Ya kan, memberi hidupnya, memberi dirinya, ya buat keluarga, bekerja, itu pasti. Tapi hari Minggu mungkin seperti sekarang ini kita ibadah ini, Bapak di surga lagi lihat kita loh. Dia lagi lihat kita di sini, dilihat anaknya hadir nggak? Dan di tempat ini kita boleh minta sama dia. Karena kita percaya tiap hari kita boleh panggil dia Bapa, dan kita percaya saat kita pun bekerja, gimana kita mau memberi kalau kita sendiri belum diberi sama dia. Banyak kita kayak gitu, jadi kita, bahkan diri saya sendiri, tiap hari kerja, mentalnya jadi, taunya oh saya ini jadi mental, kalau dibilang itu mentalnya menghamba terus. Saya sendiri ngalami itu. Kadang-kadang di tengah minggu ada ibadah tengah minggu. Di Rabu ada family altar. Itu juga mengingatkan kita kembali bahwa selain kita ini adalah hambanya, kita ini pelayan Tuhan juga. Kita ini anaknya. Kita boleh minta sama Bapa. Di Sabtu juga demikian. Gitu. Jadi kalau saya rindu sebenarnya jemaat di sini boleh sama-sama kita di ibadah tengah minggu. Mungkin kalau belum tahu tempatnya bisa nanti menghubungi. Biasanya tuh Pak Gembala, itu udah salam kita tuh di pintu tuh biasanya ya. Udah sambut kita, boleh ngobrol-ngobrol sama Pak Gembala. Pak Gembala kita tuh jangan takut, orangnya enak diajak ngobrol ya. Ya gitu ya, jangan segan duluan gitu. Enak kalau diajak ngobrol karena yang penting kita punya hati gitu. Punya hati untuk membuka diri kita dan kita percaya ini kita adalah keluarga di tempat ini. Keluarga kerajaan Allah di Gereja Betani Negara. Ya, saya rindu semuanya kita anak-anak Tuhan, kita tahu, kita sebelum tutup ibadah ini kita tahu bahwa hari-hari kita ada Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah akan kehidupan dan orang dunia punya masalah,
Orang percaya juga punya masalah. Tapi bedanya kita punya Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalam. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Terlebih besar. Di dalamku, selamanya, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selamanya, selama-lamanya. Di dalamku, selamanya, selama-lamanya. Katakan sekali lagi, di dalamku, selama-lamanya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sesembahan pujian kami pada saat malam hari ini. Dan biarlah Tuhan segala pujian, sesembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Simon. Tuhan, Kau berkati beliau, teristimewa berkati pelayanannya, berkati keluarganya, kesehatannya, dan semua apa yang diperbuatnya, Engkau berbuat berhasil. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Dan sebentar beliau kembali, penyertaan-Mu berlaku atas beliau sampai di rumah, tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Terima kasih Bapak, firman Tuhan malam ini mengingatkan kami, memberi satu pembelajaran buat kami, agar kami senantiasa kuat dalam segala kesusahan, agar kami senantiasa menempel dengan Engkau, karena Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dan biarlah Tuhan firman Tuhan ini senantiasa kami bawa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami masih berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami ya Bapak. Teristimewa Engkau berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, Bapak Kapolri,
Panglima TNI. Kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang beliau kerjakan itulah seizin dengan Engkau. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat beliau-beliau agar memimpin bangsa ini lebih maju lagi. Kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Demikian pula Tuhan, kami berdoa buat para jemaat. Engkau tilik dari ketinggian-Mu Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi, apakah masih ada kerinduan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu? Apakah kami masih mencintai-Mu? Apakah kami mengasihi-Mu ya Bapa? Terima kasih Tuhan. Dan biarlah ini semua kami lakukan karena kami menginginkan, karena kami rindu bertemu dengan Engkau ya Bapa. Dan karena Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat kota di mana kami berada, Kabupaten Jembrana. Engkau berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati, serta para pejabat pemerintah kota Kabupaten Jembrana. Dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, kami serahkan di tangan Tuhan. Dan kami percaya juga bahwa pemimpin-pemimpin kami ini adalah pilihan-Mu juga yang terbaik buat kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa untuk kota Kabupaten Jembrana. Berkati perekonomiannya, berkati keamanannya, dan seluruh aspek yang ada dan yang ada di Kabupaten Jembrana ini. Karena kami percaya kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Terima kasih Bapak, saudara, mari kita angkat tangan siap terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati usaha dagangmu, usaha tokomu, usaha jasamu. Usaha pabrik rotimu, usaha kedai kulinermu, pendidikanmu dan kesehatanmu. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Dan kiranya berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, yang sudah diberkati katakan bersama-sama, amin. Selamat malam saudara, sampai ketemu minggu depan.